semuanya. Di video kali ini, saya membawa topik baru nih untuk teman-teman semua. Kalian pasti sudah tahu kan dari judulnya? Di kelas 10 ini, kita udah belajar banyak banget topik di matematika. Salah satunya ini nih, yang akan saya jelaskan di video kali ini. Ia adalah ragam atau varian. Oh iya, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Cerin Mahira dari kelas 10-2. Apa itu ragam atau varian? Ragam atau varian adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan atau data tersebar. Ragam atau varian juga bisa disebut sebagai nilai pengukuran yang digunakan untuk mengetahui bagaimana data tersebar terhadap min atau nilai rata-rata kumpulan data. Varian juga dalam lingkup rata-rata dari perbedaan kuadrat. Juga dikenal sebagai standar deviasi dari min. Dalam ragam atau varian juga memiliki jenis yang terbagi menjadi dua, yaitu ragam atau varian data berkelompok dan ragam atau varian data tunggal. Namun, di video kali ini saya cuma akan membahas ragam atau varian data berkelompok. Dari tadi kita udah ngobrolin ragam atau varian nih, mulai dari pengertian dan juga jenisnya. Tapi kurang cocok kalau kita nggak bahas langsung soal-soalnya. Tenang, saya sudah bawa beberapa contoh yang akan kita kerjakan bersama-sama. Kita mulai dari rumusnya dulu ya. Untuk mencari ragam atau varian, kita menggunakan rumus C akar Z FI UI kuadrat per Z FI dikurang dalam kurung Z FI UI per Z FI dikuadratkan. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh pertama. Ke soal pertama. Di sini kita sudah diperlihatkan ada sebuah kotak atau sebuah kolom yang sudah berisi data-data. Nah, pada kolom pertama itu terdapat sebuah data yang berisi angka-angka. Di sini kita bisa lihat bahwa ada angka 11 dikurang 13, angka 14 dikurang 16, 17 dikurang 19, sampai dengan 29 dikurang 31. Kita masuk ke kolom berikutnya. Di sini ada kolom dengan bacaan free. Nah, pada kolom free ini sudah terdapat angka-angkanya seperti 14, 16, 20, 17, 6, 4, dan 3. Nah, di sini pada angka-angka yang kita lihat di sini itu kita jumlahkan teman-teman semua. Kita jumlahkan hingga dapatlah hasilnya 80. Kita masuk ke kolom UI. Nah, sebelum kita masuk ke kolom UI kuadrat, FI UI kuadrat, kita harus tahu dulu bahwa data dan free ini itu memang sudah ada kian pada soal. Jadi, kita ditugaskan untuk mencari 4 kolom ini, teman-teman. Nah, langsung saja kita kerjakan. Yang pertama di sini tuh ada UI. Nah, bagaimana sih cara mencari hasil pada UI ini? Kita kembali ke kolom free. Pada kolom free, kita sudah dijelaskan bahwa pada angka-angka ini itu kan terdapat angka-angka yang ada yang besar, ada yang kecil, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk mencari UI ini, kita tuh lihat patokannya. Di sini UI itu diminta berapa sih angka free yang terbesar. Nah, jadi kita lihat ke kolom sebelumnya. Di sini kita katanya disuruh meminta berapa sih angka free yang ada di kolom free ini yang terbesar. Di sini tuh kita lihat ada angka 20.
Makanya di kolom UI kita buat di sini 0 kuadrat sebagai patokannya, teman-teman. Nah, lanjut untuk setelah dapat 0 kuadrat, itu kita lanjut ke atasnya. Di sini kita sambung dengan min 1 kuadrat dan min 2 kuadrat. Begitu juga sebaliknya, ada 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan 4 kuadrat. Kita masuk ke kolom yang berikutnya, ini ada UI kuadrat. Kalau yang tadi itu adalah UI aja, yang selanjutnya ini ada UI kuadrat. Bagaimana sih cara mencari hasil si UI kuadrat ini? Nah, UI kuadrat itu dari UI yang dikuadratkan, teman-teman. Nah, jadi UI kuadrat itu hasil dari si UI ini. Jadi bagaimana caranya? Jadi min 2 dikali kuadratnya ini kita kuadratkan. Jadi min 2 kali 2 sama dengan 4. Terus min 1 dikali 1 itu sama dengan 1. 0 kuadrat sama dengan 0. 1 kali 1 sama dengan 1. 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 4 sama dengan 16. Hingga dapatlah hasil yang sudah tertera pada kolom UI kuadrat ini. Lanjut kita ke FIUI. Nah, di kolom yang kali ini bagaimana sih cara hasilnya, kok bisa dapat angkanya seperti ini? Nah, FIUI itu dari hasil perkalian free dengan dikali oleh kolom UI. Bagaimana cara mengalikannya? Seperti biasa, teman-teman. Jadi cara mengalikannya itu 14 dikali min 2. Jadi kita nggak usah pakai kuadratnya lagi ya, teman-teman. Kita memakai angka yang di sampingnya ini aja. Jadi 14 dikali min 2 hasilnya min 28. Min 16 dikali min 1 hasilnya min 16. Sehingga begitu juga seterusnya, seperti 17 kali 1 17, 6 kali 2 12, 4 kali 3 12, 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, setelah sudah dapat hasil FIUI-nya ini, lanjutlah angka-angka ini kita jumlahkan hingga dapatlah totalnya 9. Nah, lanjut kita masuk ke kolom berikutnya, itu ada FIUI kuadrat. Nah, pada kolom kali ini, bagaimana sih cara dapat hasil si FIUI kuadrat ini? Caranya itu, FIUI kuadrat itu hasilnya didapatkan dari free dikali UI kuadrat. Kalau yang tadi cara cari FIUI ini kan free dikali si UI. Nah, kalau si FIUI kuadrat ini si free dikali UI kuadrat. Nah, bagaimana cara perkaliannya? Sama seperti biasa, teman-teman. Jadi 14 dikali 4 sama dengan 56. 16 dikali 1 sama 16 sama dengan 16. 20 dikali 0 sama dengan 0. 17 kali 1 sama dengan 17. 6 kali 4 sama dengan 24. 4 kali 9 sama dengan 36. 3 dikali 16 sama dengan 48. Nah, setelah sudah dapat nih hasil-hasil angka dari perkalian free dengan UI kuadrat, kita hasilkan juga, kita totalkan juga si angka-angka ini hingga dapatlah hasilnya 197. Nah, setelah dapat nih semua hasil total akhirnya itu ada 80 dari si free, baru si FIUI 9 dan FIUI kuadrat 197. Kita masuk ke contoh soal hasil pengerjaannya. Nah, di sini itu ada sigma. Kita buat di sini. Ini rumusnya ya, teman-teman. Jadi, rumusnya itu sama dengan sigma sama dengan C akar Z FIUI kuadrat per Z FI. Terus dalam kurung Z FIUI per Z FIUI terus dikuadratkan. Lanjut, sigma sama dengan 3. Kok bisa 3? Nah, 3 itu dari mana? 3 itu hasil pengurangan dari 11 dikurang 14. Masuk, kita langsung lihat ke kolom C yang pertama, yaitu bacaannya yang data. Jadi datanya itu kita lihat di sini angka bawah dikali angka atas atau angka atas angka bawah dikurang angka atas atau angka atas dikurang angka bawah. Jadi 14 dikurang 11 dapatlah hasilnya 3. Lanjut, akar
197 per 80. Dari mana ini? Nah, 197 di per 80 ini hasilnya itu dari, kita lihat lagi ke kolom, kan diminta dia di sini dilihat dari rumusnya ZFIUI kuadrat. Kita lihat FIUI kuadrat ya teman-teman. Di sini FIUI kuadratnya itu kita lihat bahwa di sini ada hasil yang telah dijumlahkan hingga dapatlah 197. Nah, jadi diminta ini tuh 197-nya atau totalnya aja yang kita minta untuk dituliskan di sini. Kita masukkanlah di sini 197 per, nah di sini 80. Dari mana 80 ini? Nah, 80 ini tuh dari, kan di sini rumusnya ZFI. Nah, kita cari di sini FI. Di sini kan adanya cuma UI kuadrat, FIUI kuadrat. ZFI-nya itu dari mana? Nah, ternyata si free ini itu adalah FI, teman-teman. Si free ini itu bisa juga disebut dengan FI. Nah, jadi yang diminta juga sama seperti si FIUI kuadrat. Si totalnya aja, total hasil dari angka-angka ini. Dapatlah di sini kan 80. Makanya kita buat per 80. Lalu dikurangkan, dimasukkan, kita buka kurung. Di sini ada 9 per 80 tutup kurung, terus dikuadratkan. Nah, dari mana 9 per 80 ini? Kita lihat dari balik lagi ke rumus ZFIUI per ZFI. Maaf ya teman-teman, ini sebenarnya salah. Jadi seharusnya ini tuh adalah ZFI. Nah, ZFI ya. Nah, jadi ZFIUI per ZFI. Terus habis itu dikuadratkan. Kita lihat lagi ke kolom, kita perhatikan lagi di kolom ini ZFIUI. Yang diminta dia kan FIUI. Yang kalau tadi kan yang dikuadratkan ini ya teman-teman. Yang ini tidak dikuadratkan. Kita lihat ke kolom FIUI. Nah, kita lihatlah ke si hasil yang dari penjumlahan ini, dapatnya 9. Kita masukkanlah ke sini 9 per ZFI. Nah, sama seperti tadi, ZFI itu yang diminta adalah si free ini, hasil dari penotalan si free ini. Dapatnya 80 kan? Kita masukkanlah di 80. Terus kita tutup kurung, lalu kita kuadratkan. Lanjut kita ke bawah, di sini itu ada, kita turunkan 3, akar 2,46 dikurang 0,01. Nah, dari mana sih 2,46 ini? 2,46 ini hasil dari 197 dibagi 80. Dapatnya 2,46. Terus kita kurangkan 0,01 ini dari mana? Nah, 0,01 ini itu dari, kita buat dulu seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini kan ada 9 per 80. Terus jangan lupa ada kuadratnya. Nah, jadi 9 dikali 9 sama dengan 81. Lanjut di sini ada 80. 80 dikali 80 sama dengan 6.400. Lalu hasil perkalian kedua ini kita bagikan teman-teman. Jadi 81 dibagi 6.400. Nah, hasilnya dapatlah dengan 0,01. Nah, dapatlah hasilnya 0,01. Kita lanjut ke bawah. 3 akar 2,45. Nah, dari mana 2,45 ini? Hasil dari pengurangan 2,46 dikurang 0,01. Sudah, kita lanjut ke bawah. 3 buka kurung 1,57 tutup kurung. Nah, dari mana 1,57 ini? 1,57 ini itu hasil dari, kita tuh carinya bukan dari perkalian ini, bukan ya teman-teman. Jadi cara nyarinya itu berapa sih hasil akar 2,45. Jadi kita misalnya nyari itu 2,45. Akar ini tuh hasilnya berapa sih? Kalau 2,45 ini tuh hasil akarnya berapa? Dapatlah kita di sini 1,57. Udah dapat 1,57. Setelah dapat 1,57 ini, lalu barulah kita kalikan oleh 3.
Jadi 1,57 dikali 3 itu dapatlah hasilnya 4,71. Makanya di sini hasilnya adalah 4,71. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini kita sudah diperlihatkan ada sebuah kolom dengan data dan free. Di sini kita bisa melihat bahwa data-data yang lain itu masih kosong. Nah, kolom-kolom 4-nya ini masih kosong. Jadi, kita bakal langsung cari bagaimana biar mendapatkan hasil dari setiap kolomnya. Nah, yang pertama itu kita lihat di sini itu ada data 23 dikurang 27, 28 dikurang 32, sampailah 53 dikurang 57. Kita masuk ke kolom berikutnya itu ada free atau biasa juga disebut dengan FI, seperti pada contoh awal yang tadi itu ada 8, 9, 14, 31, 20, 18, dan 12. Dan hasil dan angka-angka ini itu jangan lupa kita totalkan hingga dapatlah hasilnya 112. Oke, selanjutnya kita masuk ke kolom yang ketiga, UI. Nah, bagaimana cari UI tadi? Nah, cara cari UI tadi dibilang bahwa kita lihat ke kolom sebelumnya, itu ada si free. Kita lihat dulu, di dalam kolom si free ini mana sih angka yang paling besar di setiap banyaknya angka yang ada di kolom ini. Nah, kita lihat di sini bahwa angka yang paling terbesar itu ada 31. Jadi, untuk si UI, kita letakkanlah patokan atau angka nolnya itu di samping si 31 ini, di kolom si UI. Kita letakkanlah 0. Jangan lupa kuadratnya. Sudah, lanjut kita buat di atasnya ini sama dengan min 1, min 2, dan min 3. Begitu juga yang bawahnya, jangan lupa kita buat 1 kuadrat, lanjut 2 kuadrat, dan 3 kuadrat. Kita sudah diperlihatkan di sini hasil-hasil dari si UI. Lanjut saja, kita mau masuk ke kolom berikutnya. Nah, kolom berikutnya itu ada si UI kuadrat. Setelah si UI, ada lagi namanya si UI kuadrat. Kita buatlah di sini UI kuadrat. Nah, bagaimana sih cara mencari hasil si UI kuadrat ini? Cara mencari hasil si UI kuadrat ini itu caranya si UI kuadrat itu tuh dari hasil UI yang dikuadratkan. Nah, jadi ini kan tadi dikuadratkan, maaf ini lupa dikuadratkan. Nah, jadi kita kuadratkan, misalnya nih min 3. Nah, min 3 itu kuadratnya berapa? 3 kali 3 itu kan 9. 2 kali 2 itu kan 4. Kalau satunya 1, kalau 0 ya 0. Ini 1, ini 4, dan ini 9. Sudah dapat nih hasil dari yang udah dikuadratkan. Jadi hasil yang dikuadratkan itu ya seperti ini. 3 kali 3 sama dengan 9, 2 kali 2 sama dengan 4, 1 kali 1 sama dengan 1, 0 kali 0 ya tetap 0, 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9. Setelah selesai dapat si UI kuadrat, masuklah kita ke kolom berikutnya. Nah, di kolom ini apa yang terisi? Di kolom ini kita lanjut dengan FIUI. Kita buat di sini FIUI. Nah, di FIUI ini bagaimana sih biar dapat hasil angka-angkanya? Bagaimana caranya? Nah, si FIUI itu dari free dikali si UI. Nah, jadi FIUI itu hasil perkalian dari free dan UI. Jadi kita kalikan seperti 8 dikali min 3. Jadi ini kuadratnya nggak usah dipakai lagi ya teman-teman, seperti yang dibilang di awal soal tadi.
Seperti 8 dikali min 3 itu sama dengan dapatnya min 24. Sudah, kita lanjut. 9 dikali min 2 dapatnya min 18. Lanjut, 14 dikali min 1 dapatnya min 14. Lanjut, 31 ini kan dikali 0 tetap dapatnya 0 ya. Lalu lanjut, 20 dikali 1 tetap 20. 18 ya, dikali 2 dapatnya 36. Lalu lanjut, 12 dikali 3 dapatnya 36 juga. Nah, setelah dapat nih semua hasilnya, ada min 24, ada min 18, ada min 14, 0, 20, 36, dan 36 lagi. Kita jumlahkan, kita totalkanlah hasil si angka-angka ini hingga hasilnya itu dapatnya adalah 36. Nah, inilah hasil yang telah ditotalkan. Lalu kita masuk ke kolom berikutnya, teman-teman. Di kolom berikutnya itu ada FI lagi, FIUI lagi, cuman yang kali ini ada kuadratnya. Jadi jangan lupa ada kuadratnya. Nah, bagaimana sih cara mencari si hasil angka-angka pada FIUI kuadrat ini? Caranya itu, si FIUI kuadrat itu hasil dari perkalian FRI dikali UI kuadrat. Kalau yang tadi kan FIUI. Nah, FIUI itu perkalian dari FRI dikali UI. Kalau FIUI kuadrat, hasil perkalian dari FRI dikali UI kuadrat. Nah, jadi begitu saja teman-teman ingatnya ya. Jadi, langsung saja kita kalikan. Di sini tuh ada 8 dikali 9. Kita buat hasilnya di sini ada 72. Terus 9 dikali min 9 dikali 4 itu ada 36. 14 dikali 1 tetap 14. Terus habis itu ada ya 31 tetap di sini 0. Terus 20 dikali 1 tetap 20. Lanjut 18 dikali 4 ya sama dengan 72. Dan 12 dikali 9 ada hasilnya 108. Setelah dapat semua angka-angka ini, jangan lupa kita totalkan hingga seperti 72, 36, 14, 0, 20, 72, dan 108 hingga dapatlah hasilnya 322. Oke, kita masuk ke pengerjaan selanjutnya. Di sini ada, kita buat jangan lupa sigma. Nah, tanda ini tuh bacanya sigma ya, teman-teman. Nah, kita sigma sama dengan C. Ini kita buat dulu rumusnya ya. C akar. Nah, Z F I UI kuadrat per Z F I. Lanjut, dalam kurung Z F I UI tutup kurung, di sini jangan lupa dikuadratkan per Z F I. Lanjut ke bawah, sigma sama dengan, nah, cara mencari C tadi seperti dibilang di awal, 28 dikurang 23. Angka bawah dikurang angka atas. Hingga dapatlah hasilnya itu 5. Jadi di sini kita buat di sini 5 akar. Jadi kita buat akar ZFIUI kuadrat. Nah, ZFIUI kuadrat kita lihat pada kolom FIUI. Hasilnya ya di sini yang diminta di sini adalah ZFIUI kuadrat. Di sini kan bukan kuadrat, kita ambil yang kita lihat di bagian sini FIUI kuadrat.
Yang dimintanya itu bukan dari sini, tapi hasil dari penjumlahan ini. Kita dapat di sini 322. Langsung saja kita tulis di sini 322 per. Di sini ada ZFI. Nah, ZFI itu seperti yang dibilang di awal, kalau kita lihat dalam kolom di sini tidak ada di sini FI. Ternyata free itu disebut dengan FI. Jadi kita buat di sini, kita ambil dari sini hasilnya. Hasil penjumlahan dari ini adalah 112. ZFI-nya adalah 112. Kita buat di sini 322 per 112. Sudah, lanjut kita kurangkan. Terus kita buat dalam kurung. ZFIUI. Nah, ZFIUI ini itu kita lihat masuk ke dalam kolom ZFIUI. Kalau yang tadi kan kuadrat, sekarang dimintanya yang tidak kuadrat. Di sini kita lihat bahwa FIUI, kita lihat hasil penjumlahannya terdapat di sini 36. Jadi langsung saja kita buat di sini 36 per ZFI. Jangan lupa FI itu disebut dengan free. Langsung saja kita buat di sini hasil yang setelah ditotalkan itu ada 112. Kita buatlah di sini 112. Terus kita tutup kurung. Jangan lupa dikuadratkan. Lanjut kita ke bawah. 5 diturunkan, lalu diakarkan kembali. Seperti ini. Setelah itu 322 per 112 ini kita bagi. Nah, 322 per 112 itu hasilnya sama dengan 322 bagi 112, hasilnya 2,87 dikurang. Nah, bagaimana cara mencari ini? Cara mencarinya itu seperti yang di awal video tadi. Ini kan ada 36 dan 112. Terus jangan lupa kuadratnya. Nah, jadi pertama itu kita cari 36 dikali 36. Nah, itu hasilnya sama dengan 1296. Sudah. Terus yang kedua ini ada 112. 112 dikali 112 sama dengan 11.544. Setelah itu, hasil dari kedua penjumlahan ini langsung saja kita bagikan. Jadi cara pembagiannya itu kita buat di sini hasilnya 129. Kita bagi 12.544. Hasilnya itu dapat 0,10. Lalu kita langsung saja masukkan di sini 0,10. Terus lanjut ke bawah, kita turunkan lagi 5-nya. Jangan lupa diakarkan. Nah, 2,87 dikurang 0,10. Nah, kalau yang ini langsung saja kita kurangkan. Jadi hasilnya itu adalah 2,77. Sudah dapat? Kita turun lagi ke bawah, kita turunkan lagi 5-nya. Lalu kita buka kurung. Kita buka kurung. Kita tutup kurung. Nah, bagaimana biar mencari hasil ini? Nah, hasilnya ini biar dapat itu berapa sih akar dari 2,77? Berapa akar 2,77? Nah, akar 2,77 itu kita dapat di sini hasilnya 1,66. Setelah sudah dapat 1,66, kita di sini tuh di sampingnya 1,66. Barulah dikalikan oleh 5. Nah, hasilnya itu ada 8,3. Makanya di sini langsung dibuat hasilnya 8,3. Jadi, jangan lupa kalau setelah sudah hasil pengurangan ini,
kita masuk di sini, ini dari hasil dari pengurangan ini, itu kita akarkan berapa sih akar 2,77 itu? Nah, setelah itu dapat 1,66. Nah, setelah dapat hasilnya ini, barulah kita kalikan oleh si 5, hasil dari si C ini, 5-nya. Sehingga dapatlah hasilnya 8,3. Begitulah hasil dari contoh soal yang pertama. Nah, itu tadi beberapa contoh soal yang sudah kita kerjakan bersama. Bagaimana menurut teman-teman? Ragam atau varian itu susah nggak sih? Sayangnya, kita sudah ada di akhir video. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman dalam memahami topik ragam atau varian. Jangan lupa latihan yang banyak ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.